Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Anikirawati MSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Mira Andiani dengan nomor NIMDO 110411026. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini saya buat sebagai bentuk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Pertama, menjelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta ini membahas bagaimana seharusnya mahasiswa memiliki sikap dan pandangan terhadap negerinya atas dasar falsafah dan juga kecintaan terhadap tanah air. Sikap dan pandangan tersebut mencakup pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, berpartisipasi aktif dalam membangun dirinya, membangun masyarakat, dan juga membangun bangsa dan negara. Terdapat subbab materi mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta, yaitu pertama ada konsep dasar bela negara, kedua ada 4 konsensus dasar negara, ketiga ada jati diri bangsa, keempat ada widya muatyasa, yang mana widya muatyasa ini adalah identitas atau ciri khas dari UPN Veteran Jakarta yang dijadikan sebagai konsep belajar di UPN Veteran Jakarta. Yang kelima ada wawasan kebangsaan, keenam ada bela negara dalam berbagai perspektif, yang ketujuh ada kejuangan. Kedua ada mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama. Kedua, ada menciptakan kerukunan, kedamaian, keharmonisan dalam bermasyarakat maupun keluarga. Ketiga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Keempat, mencintai budaya bangsa dan juga produk dalam negeri. Kelima, gemar membantu warga yang mengalami kesusahan. Keenam, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan juga negara. Ketujuh, ikut berpartisipasi dalam merayakan hari bersejarah di Indonesia. Ketiga, ada menjelaskan 4 konsensus dasar negara. 4 konsensus dasar negara atau yang sering disebut sebagai 4 pilar atau landasan adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan juga ancaman. 4 konsensus berbangsa dan bernegara ini adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Terdapat 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yaitu pertama, Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara atau pandangan cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan juga bernegara. Kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki nilai luhur dalam pembukaan yang memiliki komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan tersebut. Yang ketiga, ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini adalah komitmen yang harus kita bangun dalam diri kita untuk mempertahankan NKRI. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini bertujuan untuk menghargai perbedaan atau keberagaman yang terdapat di Indonesia, tetapi dengan ikatan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini memiliki arti, yaitu pertama wawasan, cara pandang atau sudut pandang, kebangsaan, ciri-ciri yang menandai golongan suatu bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun eksternal. Terdapat nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu ada 3. Pertama, ada pengorbanan. Pengorbanan ini kesediaan kita sebagai masyarakat untuk mereduksi kepentingan pribadi kita demi kepentingan bangsa dan negara. Kedua, ada kesederajatan. Kesederajatan ini kesempatan yang sama untuk kita, masyarakat Indonesia, dalam berperan aktif demi bangsa dan negara. Ketiga, ada kekeluargaan.
Keluargaan ini kesediaan kita untuk menjalin hubungan harmonis antar wilayah, antar budaya, antar keberagaman yang ada di Indonesia. Terdapat makna wawasan kebangsaan, yaitu pertama, mengutamakan kesatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Ketiga, penghargaan terhadap martabat bangsa. Keempat, ada cinta tanah air dan bangsa demokrasi. Kelima, kesetia kawanan. Keenam, ada Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada contoh kasus wawasan kebangsaan. Contoh kasus wawasan kebangsaan salah satunya ada kejadian di SMKN 2 Padang yang berjudul tentang seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab oleh pihak SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Dan kejadian ini langsung disoroti oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Menurut beliau, kejadian SMKN 2 Padang ini merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman yang ada di Indonesia. Bukan saja melanggar undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Nadiem Makarim. Nadiem Makarim menegaskan, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada siswa-siswi untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama. Terdapat solusi atau penyelesaian dalam kasus tersebut. Dalam menyikapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adiba Al-Fikri telah menyatakan sikapnya bahwa akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif dan akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang tidak mematuhi peraturan. Dinas Pendidikan akan memastikan kepala sekolah, guru, pendidikan, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2004. Dalam kasus ini, solusi yang bisa diambil adalah menindak tegas perlakuan intoleransi tersebut dan memberikan arahan agar tidak terulang lagi kasus seperti ini. Dan kita sebagai seorang yang lebih dewasa, lebih mengerti tentang wawasan kebangsaan, kita harus bisa mengajarkan dan memberikan contoh atau sikap toleransi yang baik untuk generasi muda di atas perbedaan yang ada di Indonesia. Itulah jawaban soal dari ujian tengah semester mata kuliah pendidikan bela negara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bela negara.